Dimulai dari pengenalan terlebih dahulu, namaku Bruno 19 tahun, aku tinggal di rumah kos milik Mbak Rahayu 39 tahun. Mbak Rahayu ini sudah menjanda lumayan lama, yaitu sekitar 4-5 tahun. Kejadian yang aku alami ini bermula pada saat aku akan membayar uang kos. Tempat tinggal Mbak Rahayu ini terpisah agak jauh dengan petak-petak kos yang dimilikinya. Ketika aku sampai di rumahnya, keadaannya tampak sepi. Karena sudah terbiasa aku datang ke rumahnya itu, maka aku coba ketuk pintu rumahnya. Karena tidak ada sahutan cukup lama, aku pun mencoba memutar gagang pintu itu, dan ternyata tidak terkunci. Aku pun langsung saja masuk ke rumahnya itu, dan berusaha mencarinya. Ketika aku dengar suara sayup-sayup, segera saja aku menuju ke sumber suara itu. Alhasil aku mendapatkan suatu pemandangan, yang sangat memukau di depan mataku kala itu. Mungkin, karena saat itu Mbak Rahayu berpikir, kalau di rumahnya tidak ada orang, makanya Mbak Rahayu mempraktekkan senam di kamarnya. Dan apa yang aku lihat? Mbak Rahayu saat melakukan senam itu, dandanannya sungguh sangat berani. Wah, rezeki nomplok di siang bolong nih, kataku dalam hati. Aku pun tidak segera memanggilnya, tetapi aku malahan asik melihatnya, yang akibatnya semakin lama aku melihatnya, semakin aku terbawa suasana, dan menjadi terobsesi untuk bisa mendapatkan semua keindahan yang ada itu. Mbak Rahayu yang selama ini aku idam-idamkan, ternyata sangat menarik dalam keadaan yang seperti itu. Mbak Rahayu terus saja melakukan beberapa gerakan, yang semakin membuatku hampir tidak bisa mengendalikan diri, ingin rasanya saat itu juga, aku langsung nyelonong masuk. Tetapi akhirnya, aku urungkan niatku itu, dengan berbagai pertimbangan. Saat itu juga, akhirnya aku memutuskan untuk melakukan ritual 5 jari sambil menonton Mbak Rahayu yang sedang melakukan senam itu. Aku membayangkan betapa senangnya aku kalau seandainya bisa melakukan olahraga itu bersamanya sampai berkeringat seperti itu. Tidak memakan waktu lama, ketika sedang berhayal sembari ritual itu pun membuahkan hasil, aku sampai juga akhirnya. Akhirnya aku memutuskan untuk segera keluar dari rumah Mbak Rahayu. Sejak kejadian hari itu, keinginanku pun semakin bertambah untuk bisa mendapatkan kesempatan merasakan surga dunia itu bersama Mbak Rahayu. 1 minggu kemudian, tepatnya hari Minggu, aku mencoba keberuntunganku dengan datang ke rumahnya. Siapa tahu mendapatkan seperti yang waktu itu, Kalau sudah rezeki, memang tak akan kemana. Lagi-lagi rumahnya dalam keadaan sepi, dan pintu tidak dikunci lagi. Aku pun langsung masuk, seperti waktu itu. Saat aku sudah sampai di depan kamarnya, tidak aku dapati Mbak Rahayu yang sedang senam lagi. Aku kemudian mencoba mengecek sepatu dan sandal Mbak Rahayu. Lah ini ada kok sandalnya, tapi tunggu, kok ada sepatu? Punya siapa ini? Batinku. Saat hendak mencari tahu jawaban atas rasa penasaranku itu, tiba-tiba saja aku mendengar adanya suara seorang wanita yang sepertinya tengah melakukannya. Ternyata suara itu berasal dari kamar Mbak Rahayu. Dengan sedikit rasa takut dan penasaran, aku pun mencoba membuka kamar Mbak Rahayu itu. Dan setelah pintunya itu sedikit terbuka, ternyata benar saja dugaanku itu. Kudapati Mbak Rahayu sedang ritual mandiri. Aku hanya bisa terpana ketika melihat apa yang terjadi kala itu. Setelah beberapa saat kemudian, Mbak Rahayu seperti yang begitu bahagia. Dengan bernyanyi sedikit keras, ternyata Mbak Rahayu sudah berhasil meraih apa yang diinginkannya itu. Setelah selesai acaranya itu, Mbak Rahayu pun tak lama berselang. Dia pun tertidur dengan pulasnya. Saat Mbak Rahayu tertidur itu, aku pun memberanikan diri untuk masuk ke kamarnya. Setelah dekat sekali dengannya, aku pun memperhatikan dengan seksama, dan ternyata dalam keadaan yang seperti itu, Mbak Rahayu tampak semakin cantik dan menarik saja di mataku. Tetapi pada saat itulah, tiba-tiba saja mata Mbak Rahayu terbuka, dan reaksi Mbak Rahayu seperti kaget, dan sangat tidak percaya kalau saat itu aku ada di dalam kamarnya itu. Mbak Rahayu pun berteriak dengan kencang, "Kamu ngapain ada di sini, Bruno?" Ini Mbak, sahutku tergagap-gagap. "Ngapain kamu masuk ke kamar Mbak?" Ucapnya panik. Aku tadi pas di depan dengar Mbak berteriak, karena Bruno kaget dan aku kira Mbak kenapa-kenapa.
makanya Bruno masuk ke sini, jelasku. Ya, tapi kamu harusnya ketuk pintu dulu dong, ucap Mbak Rahayu dengan nada mulai melembut. Mungkin karena salahnya juga yang tidak mengunci pintunya, dan Mbak Rahayu juga merasa malu atas tindakannya tadi itu. Maafin aku ya Mbak, ucapku. Ya sudah gak apa-apa, lain kali jangan begitu. Kamu kan tahu, Mbak ini sudah ditinggal sama suami itu sangat lama, jadi ini hal yang wajar kan, ucapnya dengan senyum malu-malu. Iya Mbak, sahutku singkat. Sambil cubit-cubit pelan pipiku, Mbak Rahayu berkata, kamu penasaran ya? Ahin sedikit penasaran sama hal yang kayak gini aku Mbak, sahutku pura-pura. Bruno belum pernah emangnya? Sama pacar atau teman? Tanya Mbak Rahayu seperti penasaran. Belumlah Mbak, sahutku. Sini duduk dekat Mbak, biar Mbak ajarin, perintah Mbak Rahayu. Aku pun segera saja duduk di kasur Mbak Rahayu itu. Selanjutnya Mbak Rahayu pun langsung memberikan pengarahan-pengarahan itu padaku. Sedangkan aku terus saja berpura-pura masih belum pengalaman dan mengikuti semua arahannya itu. Saat Mbak Rahayu mulai melakukannya, aku hanya bisa memejamkan mata dan berkata dalam hati, apa ini benar-benar terjadi? Perasaanku kala itu sangat senang, karena Mbak Rahayu yang selama ini aku idam-idamkan, akhirnya bisa aku dapatkan. Saat memejamkan mata itu, tiba-tiba saja aku sudah tidak mampu lagi untuk berlama-lama. Akhirnya banjirlah sudah. Mbak Rahayu pun berbicara, dasar pemula, gurau Mbak Rahayu. Tetapi Mbak Rahayu terlihat begitu senang, karena telah berhasil mengantarkan aku ke puncak. Banyak banget sih Bruno, ucapnya dengan senyum-senyum. Maaf ya Mbak, jadi berantakan, ucapku merasa malu. Kenapa minta maaf? Mbak seneng banget kok ini, sahutnya. Aku hanya bisa tersipu malu di hadapan Mbak Rahayu, pemilik kosku yang seorang jamdah itu. Yuk sini, kata Mbak Rahayu sambil menarikku. Karena saat itu aku memang masih dalam keadaan yang masih siap untuk mendaki ke puncak lagi. Aku pun hanya bisa mengikuti ajakannya itu dengan senang hati. Hari itu aku terus mengulangnya dengan Mbak Rahayu, yang ternyata tidak mengenal lelah. Ya mungkin aja mumpung juga kan Mbak Rahayu itu memang sudah cukup lama hidup sendiri, alias tanpa seorang suami. Setelah menjelang sore, aku pun pamit pulang. Setelah bersih-bersih dan berbenah, aku pun tersenyum-senyum bahagia, sambil melangkahkan kakiku keluar dari kamar dan rumah Mbak Rahayu. Setelah kejadian di hari itu, hubunganku dan Mbak Rahayu mulai jadi lebih dekat. Aku sudah tidak canggung lagi untuk mengobrol dengannya. Terkadang Mbak Rahayu minta ditemani saat belanja ke mal, yang biasanya kami lanjutkan dengan menonton bioskop dan makan di sebuah restoran. Kami seperti sepasang muda-mudi yang saling mencintai, tetapi hubungan itu tentu saja kami rahasiakan di kalangan teman-teman kosku. Mbak Rahayu itu adalah tipe orang yang lebih suka bersantai di rumah, menghabiskan waktu untuk istirahat, ya seperti itulah. Tapi semua itu memiliki sisi baiknya, aku dan Mbak Rahayu jadi bisa leluasa di rumahnya. Seperti di hari Sabtu itu, seluruh anggota keluarganya ada acara liburan ke Bali, tetapi Mbak Rahayu lebih memilih untuk tidak ikut. Malamnya sekitar pukul 7, sesuai pesan Mbak Rahayu, aku mesti datang ke rumahnya. Aku memutuskan untuk mandi. Selesai mandi aku ke ruang pakaian untuk berbenah, lalu aku pun pergi ke rumahnya. Saat aku membuka kamarnya, ternyata Mbak Rahayu tengah duduk di tepi kasur dengan menggunakan atribut yang berwarna hitam yang dia miliki. Aku pun merasa senang, karena aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi kami mulai dengan berbincang-bincang dan bercanda, seperti sepasang kekasih yang tengah kasmaran. Bruno seneng ya, lihat Mbak seperti ini? Tanya Mbak Rahayu. Enggak juga, biasa saja kok, candaku. Oh ya sudah deh, sana kamu pulang saja, ucapnya sedikit sewot. Di, masa cantik-cantik ngambek sih? Sahutku dengan senyum-senyum. Tadi bilang Mbak apa? Sahutnya. Cantik, jawabku. WJH kami pun langsung berdekatan, dan tanpa menunggu aba-aba dari siapapun, kami pun sudah memulainya. Kayaknya kamu makin pintar sayang, ya, pujinya.
Aku hanya bisa tersenyum mendengar kata-kata yang keluar dari mulutnya itu. Kan Mbak yang ngajarin, sahutku. Semakin lama, suasana malam itu pun semakin romantis saja. Apalagi malam itu aku akan menginap di rumahnya. Karena mumpung anggota keluarganya sedang tidak ada semua. Malam itu dari jam 8 start dan baru berakhir sekitar jam 4.30. Malam itu, sebenarnya aku sangat bahagia sekali. Tetapi sayangnya itu adalah kejadian terakhir bagiku dan Mbak Rahayu ternyata. Karena 1 minggu kemudian, Mbak Rahayu harus pergi untuk menemani putrinya selama beberapa tahun di luar pulau. Yang tentunya membuat kami terpisah antar pulau dan setelah beberapa lama, Mbak Rahayu pun pulang kembali. Tetapi situasinya menjadi sangat canggung. Tidak pernah tegur sapa satu sama lain, seperti sudah melupakan apa yang pernah terjadi sebelumnya. Padahal aku sangat menginginkan apa yang pernah terjadi itu bisa terulang kembali. Tetapi aku tidak tahu bagaimana caranya agar semua itu dapat terulang lagi. Malam itu aku begitu gelisar dan tidak bisa tidur. Aku pun mencoba kirim sebuah pesan ke Mbak Rahayu. "Mbak, apakah sudah tidur?" tulisku. Cukup lama aku menunggu balasan darinya, sampai-sampai aku berpikir kalau Mbak Rahayu memang sudah benar-benar melupakan aku. 10 menit kemudian, aku mendapatkan balasan yang aku tunggu-tunggu itu. "Belum sayang," jawabnya. "Muat," balasku. "Kenapa sayang?" balasnya. "Muat tidak marah atau bosan dan ingin melupakan aku?" tanyaku penasaran. "Ya tentu saja tidak dong sayang. Kenangan kita itu terlalu indah untuk dilupakan," jawabnya. "Tetapi kenapa Mbak seperti kuat begitu sama aku?" tanyaku lagi. "Justru kamu itu yang cuekin Mbak, pulang dari jauh bukannya disambut dengan kasih sayang, malah dicuekin," sebel, balasnya. "Aku ke rumah Mbak sekarang," balasku cepat dan langsung bergegas melangkahkan kakiku ke rumah Mbak Rahayu. Malam itu aku pun disambut olehnya dengan senyumannya yang begitu manis. Akhirnya malam itu, kembali rasa cinta kami berdua yang sempat sedikit meredup itu pun kembali bersinar dengan terang. Sejak saat itu, hampir setiap waktu aku dengan Mbak Rahayu selalu saja mencari-cari kesempatan untuk bisa berdua dan tentunya ya diteruskan dengan acara dorong-mendorong agar kami berdua bisa bersama-sama sampai puncak dengan penuh rasa bahagia. Demikianlah kisah kasihku dengan Mbak Rahayu. Terima kasih sudah mengikutinya hingga akhir. Sekian dan terima kasih.